Halo sahabat inovasi, berjumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Studio Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, setiap orang bisa menjadi inovator, tidak terkecuali salah seorang inovator yang sudah hadir di studio kita saat ini. Permasalahan yang ada di sekitar bisa membuat kita menciptakan berbagai ide untuk menciptakan suatu solusi. Telah hadir bersama kami di sini salah seorang inovator dari Puskesmas, seorang tenaga kesehatan inovatif untuk membicarakan inovasinya yang bernama Pak Ginting, yaitu penanganan anak kurang gizi dan stunting. Selamat datang Ibu Lela Harmiati SKM MKM. Ya, terima kasih. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Kegiatannya sehari-hari gimana Bu? Sekarang kita lagi disibukkan dengan vaksin COVID untuk lansia. Ada vaksin COVID ya, ya di sama ASN ya. Tapi jadi tetap nih dalam acara dalam pandemi gini tetap berjalan seperti biasa ya. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari inovasi yang dihasilkan ini kan bernama Pak Ginting ya. Ya. Artinya penanganan anak kurang gizi dan stunting. Bisa diceritakan nggak Bu? Kok bisa terpikir ada ide gitu? Kayaknya kita harus buat inovasi ini gitu. Oke. Baik, terima kasih Ibu. Kami dari Puskesmas 1 Ulu, artinya di data kami ada beberapa ditemukan anak yang menderita stunting, yaitu yang tinggi badannya tidak sesuai dengan umurnya. Jadi kemudian pada suatu waktu ada rumah zakat yang datang untuk mensupport ini. Jadi kami segera berpikiran untuk bagaimana kalau kita membuat satu inovasi, artinya cari nama nih yang bagus. Oh, Pak Ginting aja nih Bu, katanya. Oke, kita cari nama Pak Ginting, yaitu penanganan anak kurang gizi dengan stunting. Nah, pada inovasi ini kegiatan kami yaitu memberikan makanan tambahan, yaitu dengan menu yang telah diatur oleh petugas gizi, menu seimbang tentunya, dengan support dana dari rumah zakat. Rumah zakat. Jadi kegiatan ini kita lakukan setiap hari Rabu seminggu sekali, dengan melibatkan kader yang telah kita tunjuk dan yang bersedia karena tanpa ada gaji ya, kadernya bersedia untuk belanja ke pasar, kemudian memasak sesuai dengan menu yang telah disusun oleh pengelola program gizi. Kemudian anak-anak balita stuntingnya kita kumpulkan di Puskesmas, kebetulan tempatnya, dan kita berikan makanan sesuai dengan menu dengan tampilan yang cukup menarik. Oh gitu. Ya. Pada saat ada anak-anak yang ditemukan stunting atau kurang gizi itu persentasenya hanya sedikit atau lumayan banyak? Untuk di Puskesmas 1 Ulu lumayan karena di atas standarnya. Cukup ditemukan 29,8%. Ya, telah dilakukan karena di aplikasi juga terdata lumayan cukup tinggi di Puskesmas 1 Ulu. Walaupun kemarin kita sempat masuk lokus stunting ya, kebetulan di Puskesmas 1 Ulu, maka timbul itulah salah satu inovasi itu latar belakangnya sebetulnya. Kemudian kita data cukup tinggi 29,8%. Oh, cukup ya, juga cukup ya. Lumayan. Nah, berarti pada saat programnya berjalan itu anak-anak dikumpulkan di Puskesmas. Terus kita diberikan bantuan gitu ya. Kemudian mungkin dilakukan pengecekan juga ya. Iya, intinya pada saat kegiatan dilaksanakan kebetulan karena dananya hanya cukup kita untuk 25 orang anak yang menderita stunting. Jadi yang untuk pemberian makanan tambahan kita lakukan pada anak yang sebanyak 25 orang anak. Pada kegiatan itu kebetulan memang lokasinya kita laksanakan di Puskesmas karena di luar Puskesmas tidak memungkinkan. Jadi kita ambil alih di Puskesmas. Jadi anak-anak dikumpulkan, sementara kadernya mengolah makanan. Anak-anak akan kita berikan karena datangnya bersama orang tua, kita kasih edukasi, kita berikan kegiatan permainan anak, kemudian tanya jawab dengan orang tua, dan memberikan pengetahuan bagaimana pengolahan menu makanannya. Nah setelah itu baru kita
berikan. Kemudian juga sebelumnya ditimbang, dilakukan pemeriksaan kesehatan juga pada anak-anak balitanya. Setelah jadwalnya baru kita berikan makanan yang tampilannya dipercantik ya, dengan dibentuk seperti Pokemon atau seperti Doraemon yang lucu-lucu menarik gitu ya. dengan menu yang artinya yang sederhana, diolah sebaik mungkin sesuai dengan gizi. Yang bisa kita sebut bahwa anak ini berarti ini standar apa, limit batas umurnya dari berapa Bu? 0 sampai 2 tahun? 0 sampai 2 tahun. 0 sampai 2 tahun. Nah itu kalau bisa kita bilang bahwa anak ini adalah kurang gizi atau stunting itu ada standarnya nggak Bu? Ada standarnya, karena harusnya umur 8 bulan tingginya sudah segini nih harusnya. Gitu. Ternyata dia di bawah tinggi. Jadi berdasarkan itu apa tuh? Artinya itu pemenuhan nutrisinya ya, karena stunting bisa disebabkan mulai dari kehamilan, artinya mulai kegiatan ini kita rangkum mulai dari ibu hamilnya, ibu menyusuinya, karena kebutuhannya harus mulai dari situ, dari kehamilan, mulai dari situ. Oke. Setelah diadakan program inovasi ini, apa memang ada perubahan setelahnya atau gimana Bu? Alhamdulillah, selama 3 bulan itu kita pantau terus. Setelah selesai program 3 bulan tadi, kita dapatkan hasil. Alhamdulillah, penambahan tinggi badannya sudah sesuai dengan umurnya. Oh gitu. Jadi dia cepat ya? Iya, lumayan karena gizinya terpenuhi kan, dengan menu seimbangnya. Jadi walaupun pada akhirnya ada 2 orang anak memang yang masih dalam keadaan stunting, dan itu kita tanya-tanya juga kemarin karena kita memberi pelajaran juga bagaimana menu itu harus diolah di rumah, dan ibu-ibunya juga harus menerapkan di rumah. Kalau tidak ada daging kita bisa ke ikan, tidak ada ayam kita juga bisa ke ikan atau ke tempe atau ke tahu. Jadi tidak perlu mahal, yang penting diolahnya anak mau mengkonsumsinya, mau memakannya. Dan setelah 3 bulan itu dua orang anak yang masih dalam kondisi stunting, masih dalam progres ya. Iya, masih dalam progres. Setelah 2 tahun berhenti atau gimana Bu? Atau masih ada terusan dari program ini? Misalnya kan sudah 3 bulan nih, ternyata masih ada anak yang masih dalam progres gitu. Itu terus diteruskan gitu. Diteruskan. Penanganannya tuh diteruskan. Terus gitu, penanganannya terus, dan tumbuh kembangnya tetap kita pantau, terutama yang 25 orang anak yang mengalami stunting tadi ya. Nah, dalam proses menjalankan program Pak Ginting ini, itu berarti beberapa ada kerjasama dengan salah satunya tadi Rumah Zakat ya. Nah, kemudian dari tim Puskesmas sendiri mungkin ada beberapa tim yang bekerja sama juga ya dalam program ini. Jadi kerjasamanya lintas program di Puskesmas ya, tetap dengan program-program yang ada, KIA-nya, anaknya, gizinya harus terintegrasi. Dan sedikit saya tambahkan, sekarang karena kemarin dari Rumah Zakat tetap mensupport, dan sekarang kita lanjutkan juga dengan CSR dengan dari PT Semen Batu Raja. Jadi program ini dapat support, jadi dari bisa berlanjut. Dan kita akan kembangkan juga jadi nanti tambahannya dengan rumah gizi. Rumah gizi. Ya. Dan hari ini kebetulan kita tadi habis rapat dengan Rumah Zakat untuk membahas progresnya kembali untuk rumah gizi. Di rumah gizi itu ada beberapa kegiatan nantinya. Salah satunya tadi pemberian makanan tambahan akan kita masukkan di situ. Nah, program ini hanya untuk batita ya, di bawah 3 tahun atau bisa untuk yang balita juga Bu? Atau memang khusus kita fokuskan kepada yang anak kurang gizi dan stunting gitu? Khusus untuk anak kurang gizi dan stunting. Walaupun sudah nanti dapat CSR dari Semen Batu Raja. Karena ini nanti di Rumah Zakat kita akan lanjutkan desa atau kelurahan bebas stunting. Lebih meluas lagi nantinya. Dalam menjalankan program Pak Ginting ini, kira-kira hambatan atau kendala terbesarnya apa Bu? Tentunya kita ketahui setiap kita melakukan kegiatan pasti ada hambatan yang kita alami, tidak berjalan dengan lancar awalnya ya. Jadi beberapa hal yang kita temukan, yaitu yang pertama sekali adalah ketika kita sudah melaksanakan kegiatan ini, terkadang orang tuanya
tidak hadir dalam kegiatan itu, tidak ikut serta ya, tidak ikut serta, dan anaknya tidak dibawa. Ada beberapa alasan, lagi sibuk nih Bu, lagi ada ini, lagi masak di rumah. Jadi terkadang anaknya nggak hadir semua yang kita undang 25. Gitu ya. Tetapi untuk itu, kalaupun karena jatahnya sudah untuk 25 orang anak, kalaupun yang tidak hadir, kita akan makan, kita akan bungkus, dan kader yang akan membawakannya ke rumah yang bersangkutan. Nah, itu kendala yang pertama. Tapi kedepannya, alhamdulillah dengan kesadaran, dengan diberikan edukasi, dengan diberikan penyuluhan lebih lanjut, mereka membawa anaknya ke puskesmas. Jadi memang tetap butuh dukungan orang tuanya. Iya. Progresnya memang signifikan. Iya. Cuman memang dengan adanya kendala itu dicari solusi lagi. Iya, dicari solusi. Terus dikirimkan melalui kader. Anak yang bersangkutan. Ya. Kader, gitu ya. Berarti memang program ini nggak hanya di puskesmas aja, ya, dipastikan bahwa anak tersebut tetap mendapatkan menu yang telah kita siapkan. Ya. Gitu ya. Nah, ini sahabat inovasi sangat menginspirasi sekali ya, bahwa memang apa yang bisa kita lakukan bagi masyarakat sekitar kita, terutama untuk kesehatan anak-anak ya Bu, itu memang sangat berpengaruh terhadap nanti tingkat intelligence anak tersebut gitu ya. Nah, kalau anak-anak kita udah kurang gizi dari awal kan kasihan ya nanti. Tumbuh kembangnya akan terhambat gitu. Nah, kira-kira pesan dan kesan apa Bu yang bisa disampaikan sama sahabat inovasi kita di rumah nih? Pesan dan kesan saya barangkali untuk menjaga agar, karena kita harus bebas stunting ya. Nah, makanlah makanan yang bergizi, yang tidak perlu mahal, tetapi sesuai dengan kebutuhan, walaupun murah, tetap bergizi dan sehat. Ya, seimbang ya. Seimbang, ya. Kalau zaman dulu kan kita dengarnya 4 sehat 5 gitu ya. Sekarang tidak ada lagi, jadi tidak harus ada susu ya. Kalau 4 sehat 5 sempurna harus ada susu untuk sempurnanya. Gitu ya. Kalau sekarang dengan menu seimbang atau piringku ya. Ada menu piringku, di situ ada sayur, ada nasinya dengan jumlah yang telah ditentukan. Sudah ada takarannya. Ya. Baik sahabat inovasi, terima kasih Ibu atas infonya. Ini sangat penting sekali ya, karena bagi sahabat inovasi yang ada di rumah, yang menonton tentang inovasi saat ini, itu memang berguna bagi kita pribadi maupun keluarga kita gitu, bahwa memang anak-anak perlu diperhatikan kebutuhan gizinya agar tetap sehat dan pertumbuhannya tetap maju ya Bu, baik gitu. Sahabat inovasi, jangan lupa kita punya jurus 4S, yaitu setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Bertemu lagi dengan kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi.